Jaringannya lambat ya. Video saya tutup dulu kali. Ya, jadi untuk terusan dan sinyal diajarkan materi mengenai filter analog. Nanti kalau ada yang ngambil mata kuliah pemrosesan sinyal itu filter digitalnya lebih banyak. Kita sudah belajar filter digital ya kemarin. Secara tidak langsung di contoh soal itu ada komponen HK ya, itu adalah filter digital. Nah, cara membuat filter digitalnya nanti mungkin di pemrosesan sinyal diajarkan. Kemarin cuma cara pakainya saja. Filter analog yang dijadikan materi di dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah low pass filter. Ini merupakan filter yang ideal. Dari mana tahunya ideal? Di sini filternya mempunyai fungsi transfer seperti ini. Nilainya sama dengan 1 terus, ini satunya ketinggian. 1 terus, kemudian di dalam domain frekuensi ini dia stop di frekuensi cutoff. Ini frekuensi cutoff-nya merupakan garis lurus discontinue. Ini hanya ada di kondisi ideal. Kalau di kondisi real tidak mungkin bisa seperti ini. Biasanya ada peluruhan sedikit eksponensial ya. Karena ini adalah teori sistemnya, ini adalah idealnya seperti ini. Jadi kalau realnya tidak seperti ini, berarti di antara discontinue itu ada peluruhan sedikit lah. Ini merupakan fungsi transfer dari filter. Lambangnya macam-macam. Kalau di teori sistem gambarnya cuma kotak saja, sederhana ya. Ini adalah low pass filter, low berarti rendah ya, melewatkan frekuensi rendah yang berada di antara 0 sampai frekuensi cutoff. Ini adalah spektrum satu sisi. Spektrum satu sisi, kalau spektrum dua sisinya atau double side spektrumnya tinggal kita cerminkan ke frekuensi negatif. Kalau ini ya positif saja. Tapi sama saja nanti kita bisa tercerminkan ke sebelah kiri ya. Jadi frekuensi informasi atau sinyal input yang di atas dari frekuensi cutoff itu akan dikalikan 0 atau akan dihapuskan di dalam domain frekuensi. Akan dinolkan ya. Ini gambar rangkaian listriknya, ini berupa suatu op-amp versi pertama ya, tahun 74 ini. Versi pertama yang namanya LPF itu adalah di bagian input invertingnya ada resistor, di bagian feed forwardnya itu ada kapasitor. Ini adalah op-amp untuk low pass filter. Nanti perkalian antara R1 dengan C ini merupakan frekuensi cutoff-nya. Kita akan belajar di mata kuliah rangkaian listrik mungkin ya. Kemudian kalau high pass filter dibalik ya, kalau filter yang bagian input invertingnya adalah kapasitor, bagian feed forwardnya adalah resistor. Kalau yang bagian high pass filter, kalau low pass filter di bagian input invertingnya yang ada resistornya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi transfer dari high pass. Kebalikan dari low pass, dia akan melewatkan frekuensi di atas frekuensi cutoff. Atau frekuensi yang di bawah dari frekuensi cutoff itu akan dinolkan. Ini angka satunya sekali lagi ketinggian ya. Harusnya satunya di sini, nanti saya perbaiki ya. Harusnya satunya di bagian sini ya. Kiannya sama dengan 1. Sebelah sini. Jadi HJ 2PF itu merupakan sebetulnya HJ omega, tetapi diuraikan menjadi absisnya adalah frekuensi ya. Fungsi frekuensi atau domain frekuensi. Lambangnya sama, kalau di teori sistem sederhana cuma kotak saja, dengan diberikan tanda bahwa frekuensi yang akan lewat itu yang lebih besar daripada frekuensi cutoff. Atau dibalik, frekuensi cutoff-nya lebih kecil daripada frekuensi yang akan dilewatkan. Nah, listriknya seperti ini, bagian input invertingnya ada kapasitor, bagian feed forwardnya ada resistor, kebalikan dari low pass filter.
Kalau digabung, high pass sama low pass filter itu bisa jadi band pass. Ini contoh band pass, dia akan melewatkan frekuensi sesuai dengan bandwidth antara FA, frekuensi A, dan frekuensi B. Ini adalah band pass, tidak susah ya. Persamanya tinggal semua frekuensi yang di bawah frekuensi FA, ini akan dinolkan, di atas frekuensi FB akan dinolkan. Di frekuensi yang masuk cuma frekuensi band pass filter. Hanya frekuensi di bandwidth FB dikurangi FA ini. Seperti ini. Ini adalah domain filter. Simbolnya sama, sederhana, cuma ditulis BPF saja diganti dengan kata BPF, kemudian parameter frekuensinya dituliskan kembali. Frekuensinya lebih kecil atau sama dengan frekuensi terendah, tapi untuk frekuensi atasnya cuma lebih kecil saja. Tidak pakai tanda sama dengan. Rangkaian elektronikanya itu digabung. Jadi baik inverting, input inverting, ini yang negatif, maupun feed forwardnya itu sama-sama punya R dan punya C. Digabung ini. Biasanya kalau di setiap pengukuran itu ini dihitung. R1 kali C1 ini merupakan seper dari frekuensi. R2 kali C2 ini merupakan seper dari frekuensi B. Tapi kita di teori sistem tidak ngitung yang ini, karena ini ada di mata kuliah elektronika atau sistem pengukuran. Tidak baca di sini. Kita cuma lihat bagaimana pergerakan dari frekuensi yang dilewatkan atau yang di-stop. Kalau band pass filter melewatkan, karena pass itu berarti melewatkan ya. Kalau kebalikan dari pass itu stop. Kalau seperti ini kebalikan. Yang di antara FA sama FP ini di-stop. Seperti ini, tidak suka ya. Tidak suka, mungkin bisa mengikuti lah. Main di gambar ya. Supaya mudah nanti kita masuk ke contoh soal. Soalnya. Misalkan kita punya deret dari suatu sinyal kosinus. Ini adalah lambang dari sinyal harmonik dengan frekuensi dasar omega 0. Ada frekuensi dengan yang sama dengan 0, berarti frekuensi DC sampai harmonik yang keempat. Ini dilewatkan kepada band pass filter. Ini di soal UTS ada juga yang salah ya, yang tidak terbiasa menggunakan lambang sigma ini ya. Sigma ini merupakan lambang dari deret. Kalau deret penjumlahan lambangnya sigma, kalau deret perkalian lambangnya gamma. Jadi gamma besar ya. Kalau lambangnya dari perkalian, kalau belajar dari gen pada ilmu kontrol atau gen pada antena komunikasi data, itu lambangnya adalah perkalian, yaitu gamma. Kalau di deret sinyal ini lambangnya sigma, karena deretnya deret penjumlahan, bukan perkalian. X-nya masuk ke band pass filter, dan kita akan lihat berapa keluaran dari sinyal dalam bentuk domain waktu. Tapi kita ubah dulu ini ke dalam domain frekuensi, karena kan band pass filter itu bermainnya di domain frekuensi. Nah, gambarnya seperti ini ya. Diketahui hanya supaya gampang kita buat persamaan. Ini hanya sebagai mempermudah saja. Persamaan seperti ini, kemudian tetanya persamaannya minus 0,2 N. Frekuensi dasarnya 10 kHz. Jadi di sini N sama dengan 0, N sama dengan 1, 10 kHz, N sama dengan 2, 20, 30, sampai 40 kHz. Amplitudenya mengecil karena semakin besar N-nya berarti pembaginya semakin besar. N sama dengan 0 itu 4 ya. Amplitudenya. Kalau N sama dengan 1 berarti 1 tambah 1 akar 2, 4 per akar 2. Ini 4 per akar 2. Kalau N-nya sama dengan 2 ya berarti 1 ditambah 4. 4 per akar 5 ya. Maka makin kecil. Nah, band pass filter melewatkan di frekuensi 25 dan 35. Berarti yang bisa lewat cuma komponen yang 30 kHz.
Nah, kan ini cuma di bagian sini saja ya. Yang jelas ya, yang lewat cuma ya bagian 25 sampai 35. Karena yang lewatnya cuma bagian yang ini ya, ini saja yang komponen ini saja yang bisa terambil. Nah, ini komponen yang ini kebetulan yang ini adalah komponen untuk N sama dengan 3. 0, 1, 2, 3 ya. Berarti A3 cos 3 omega 0T tambah theta T, theta 3. Kita masukkan ke persamaan ini, A-nya berarti 4, 1 ditambah 9, 3 kuadrat. Berarti 4 per akar 10. Theta-nya masukkan 3 ke sini ya, jadi minus 0,6 radian. Jadi outputnya adalah ini, cuma yang komponen yang memiliki frekuensi di antara 25 dan 35, yaitu komponen yang ketiga, 30 kHz. Jelas ya? Ada yang bertanya ke sini? Silahkan lihat. Tidak terlalu suka, tapi coba lihat, pahami dulu ya. Mungkin ada yang ditanyakan seperti ini. Ya, mungkin tidak ada ya. Kalau misalkan di sini adalah 20 sampai 35, mungkin frekuensi yang 20 ini akan keambil. Kan tandanya lebih kecil sama dengan. Sedangkan kalau bagian atasnya cuma lebih kecil saja. Jadi kalau bandpasnya saya rubah menjadi 20 sampai 35, berarti yang muncul dua komponen. Komponen yang ke-20 tadi dan yang ke-30 ya. Tapi kalau saya ini rubah menjadi 25 sampai dengan 40, komponen 40-nya tidak terambil karena kan lambangnya adalah lebih kecil, tidak ada sama dengannya. Ya, kalau saya ganti bandpasnya jadi 25, batas bawahnya, batas atasnya 40, yang masuk cuma tetap 30 saja. Karena 40-nya itu tidak masuk, karena di sini batasnya adalah lebih kecil, tidak pakai sama dengan. Ya, nanti kalau di contoh soal seperti ini, kalau di soal saya ganti-ganti, mungkin yang masuk bisa 2 komponen, bisa masuk 3 komponen, ya macam-macam lah. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita lakukan modulasi ya? Modulasi atau sampling itu adalah sebetulnya perkalian dengan fungsi lain. Jadi kalau kita modulasikan, itu sebetulnya kita kalikan dengan suatu fungsi cosinus. Nah, bagaimana kita menyelesaikan fungsi cosinus? Kita harus pecah menjadi sama Euler, yaitu cosinus dari A cosinus omega 0T itu sama dengan amplitudonya menjadi A per 2, penjumlahan dari kompleksnya E pangkat C omega 0T dan konjugatnya E minus C omega 0T. Ini persamaan Euler seperti ini. Kalau dia punya theta atau punya fasa, ya menjadi seperti ini. Ya, kalau punya fasa. Nah, biasanya kita singkat yang tidak berhubungan dengan omega T-nya, kita jadikan X. X itu adalah amplitudo kompleks yang sama dengan A per 2 E pangkat J theta. Sedangkan kompleks konjugatnya itu adalah tinggal kita kalikan pangkatnya minusnya. Jadi kalau kompleks konjugatnya A per 2 E minus J omega J theta. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya frekuensi di sini, ini adalah spektrum satu sisi, maka spektrum dua sisinya menjadi seperti ini. Ada pencerminan yang tingginya setengah dari spektrum satu sisi. Seperti ini ya, setengahnya gitu. Tingginya jadi setengahnya ya. Kalau kita gambarkan suatu sinyal kalau dikalikan suatu eksponensial positif, itu akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi ini adalah sinyal, lambangnya adalah CX, subscribe X, ini sinyal input, dengan frekuensi yang terjauhnya F0. Kalau dikalikan pangkat pangkat positif, gesernya ke kanan. Kalau dikalikan pangkat negatif, gesernya ke kiri. Nah, seperti ini.
Ini karena gesernya ke kanan, ini dilambangkan dengan Cx yang digeser sejauh frekuensi carrier Fc ke sebelah kanan. F0 ini dapat kita ganti dengan frekuensi yang paling jauh atau frekuensi yang paling maksimum. Jadi kita lihat ini sinyal asli dikalikan dengan kompleks J omega CT itu geser ke kanan kalau positif. Kalau negatif gesernya ke kiri. Ke kiri lambangnya menjadi seperti ini. Jadi CY-nya ini adalah amplitude kompleks ya. C itu berarti kompleks. Di sini ditambah karena gesernya ke kanan. Ke sebelah kiri. Kalau dikalikan dua-duanya atau dikalikan dengan cosinus, kan cosinus itu isinya ada dua-duanya ya. Cosinus mengandung komponen kompleks dan kompleks konjugatnya. Apa itu kompleks? Ini bagian E, J omega CT kita sebut dengan kompleks. M minus J omega CT disebut dengan kompleks konjugat. Kalau dikalikan dua-duanya jadi punya dua alias. Nah ini namanya alias. Nah ini. Silakan lihat ini sinyal asli, ini alias. Ini yang merupakan teori dari Euler. Jadi Euler cerita, ya ini jadi muncul dua ini. Di dalam spektrum satu fasa, satu sisi tidak terlihat. Tapi pada spektrum dua sisi yang punya negatif positif, kelihatan ada dua. Nah kalau misalkan frekuensi carrier-nya terlalu kecil, bagian yang sebelah kiri ini bisa ketemu dengan sebelah kanan ini. Ini sinyalnya bisa kacau kalau frekuensi carrier-nya terlalu kecil. Jadi biasanya kalau amplitudo dimodulasi atau menjadi AM, itu frekuensi carrier-nya itu harus cukup besar supaya sinyal yang alias sebelah kanan tidak ketemu dengan alias yang sebelah kiri. Kalau ketemu, sinyalnya rusak kalau ketemu. Jadi kita harus perbesar ya sinyalnya ini. Supaya dia jaraknya jauh. Nah, menurut Nyquist, supaya tidak bertemu atau tidak overlap atau tidak tumpang tindih, maka frekuensi carrier minimal harus 2 kali frekuensi maksimum. Dalam hal ini frekuensi maksimumnya adalah F0, karena frekuensinya cuma 1 ya. Tapi kalau frekuensinya banyak ya frekuensi maksimumnya yang paling besar. Nah ini. Jadi syaratnya kata Nyquist, supaya yang ini tidak berbenturan dengan yang ini harus minimal 2 kali. 2 kali itu tepat hampir berbenturan ya. Kalau bisa jangan pas-pas 2 kali ya. Jadi zaman dulu yang namanya radio AM itu frekuensi carrier-nya harus di atas frekuensi suara. Frekuensi suara itu kira-kira 20 sampai 20 kHz. Berarti frekuensi carrier harus minimal 2 kali 20 kHz atau 40 kHz. Generator pada waktu itu cukup susah untuk membuat suatu sinyal dengan frekuensi 40 kHz. Kalau sekarang mudah. CPU aja itu frekuensinya udah berapa megahertz, satuannya ordernya mega ya. Kalau zaman dulu membuat sinyal megahertz itu susah karena belum diketemukan yang namanya kristal untuk pembangkit sinyal generator di atas satuan megahertz. Kalau zaman dulu susah membuat suatu generator sinyal yang 40 kHz. Tidak mudah ya, tidak mudah seperti itu. Oke. Ada yang jelas sampai sini? Jadi zaman dulu orang mengirimkan sinyal itu dari Boston ke California. Kira-kira dari Bandung ke Surabaya itu ya. Mengirimkan sinyal pakai antena cukup jauh. Seperti suatu keajaiban bisa menerima sinyal dengan jarak jauh ya. Nah ini sekarang kita lihat modulasi. Modulasi juga perkalian terhadap satu sinyal cosinus. Sinyal cosinus ini menjadi sinyal pembawa atau carrier. Merupakan sinyal modulasinya. Ini persamaan transmitter dan antena. Ditulis seperti ini karena perkaliannya. K1, B1, X cosinus outputnya seperti ini. Menggunakan Euler kita pecah cosinusnya. Menggunakan kompleks menjadi seperti ini. Jadi ini spektrum kompleksnya. Ini kita jadikan kompleks.
Yang satu geser ke kiri, satu geser ke kanan. Terbalik ya, yang minus itu geser ke kanan, yang positif itu geser ke kiri. Muncul dua alias. Nah, seperti ini. Apa itu alias yang tadi? Munculnya informasi yang bergeser double, ya. Jadi muncul yang mirip. Nah, ini spektur yang akan dikirim kira-kira bentuknya seperti ini. Ini pencerminannya. Ingat kalau di frekuensi 0 itu amplitudenya sama, tapi kalau di frekuensi yang bukan 0 itu amplitudenya setengah dari spektrum satu sisi. Kalau lupa lihat lagi. Dimodulasi jadi dua alias. Nanti kalau di sini frekuensinya banyak ya bentuknya akan sama ya, akan ada dua alias dengan bentuk yang sama. Nah, yang ini tidak boleh bertemu dengan yang ini supaya jangan overlap. Syaratnya frekuensi carrier harus 2 kali dari frekuensi maksimum atau omega C lebih besar pada 2 kali omega maksimum. Kalau enggak, hilang sinyalnya akan tumpang tindih. Nah, sebentar. Ada yang belum jelas sampai sini? Saya coba dulu mungkin belum jelas. Nah, ini lambangnya ya. Ini magnitudo. Fasanya tidak kita gambar dulu fasanya. Karena fasanya sudah jadi satu di sini biasanya. Ya kita cukup gambar satu saja. Nah, ini adalah di sinyal yang dikirim. Nah, kalau sinyal yang diterima, kita berikan lagi pengalih yang sama. Jadi waktu itu penemu radio hebat juga ya, bisa tahu teori ini. Jadi dia harus memberikan sinyal tuning yang frekuensinya sama untuk menangkap sinyal yang dikirim. Kalau frekuensinya tidak benar-benar sama dengan frekuensi carrier, maka tidak akan ada sinyal yang bisa dikeluarkan dari sini. Jadi hebat sekali mereka melakukan tuning, dulu pakai potentiometer ya. Mereka melakukan pentuningan atau penalaan untuk mendapatkan sinyal radio. Dikalikan dengan frekuensi yang sama, tapi mungkin dengan amplitude yang berbeda, kita tulisnya B2 supaya tahu ini berbeda. Nah, ini cosinus, sinyal inputnya juga sudah menggunakan cosinus, jadi menjadi cosinus kuadran. Nah, cosinus kuadran ini bisa kita pecah menjadi persamaan identitas 2 cosinus kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah 2 cosinus 2 alfa. Atau dalam bentuk seperti ini ya. Anggaplah ini pengalinya adalah D. Jadi ada komponen sinyal asli, ada komponen sinyal termodulasi sejauh 2 omega C. Mana yang mau diambil? Ya bisa ngambil yang ini, juga bisa ngambil yang ini untuk melakukan proses pengembalian sinyal. Tapi biasanya yang dipilih adalah sinyal yang asli ini. Jadi sinyal yang diterima oleh receiver itu harus dipisahkan dulu karena ada double, ada aliasnya. Alias yang tergeser sejauh frekuensi 2 omega C. Nah, caranya kita gunakan low pass filter, kita hanya ambil yang bagian aslinya saja, yang ini. Kita low pass filter. Ini gambarnya ya. Jadi ini sinyal yang diterima oleh receiver. Anggaplah tidak ada gangguan selama perjalanan, bentuknya seperti ini, tidak ada noise. Ini sinyal asli, ini sinyal alias yang digeser sejauh 2 kali frekuensi carrier ke arah kanan positif, ini ke arah kiri negatif, seperti ini. Nah, cara mendapatkan sinyalnya kembali tinggal kita pasang low pass filter. Kalau pada spektrum 2 sisi, low pass filter bentuknya berupa kotak, karena pencerminannya. Kan kalau low pass filter tadi gambarnya begini ya, kalau di spektrum 1 sisi. Kalau spektrum 2 sisi berarti ada cerminnya ke sebelah kiri ya, pencerminan. Nah, frekuensi low pass filter itu harus di antara frekuensi maksimum dan frekuensi 2 Fc dikurangi frekuensi maksimum. Nah, ini saya tuliskan di sini. Jadi frekuensi cut off dari low pass filter itu harus di antara nilai ini. Ya, seperti itu ya. Jadi dia di antara F0-nya saya ganti dengan frekuensi maksimum. Kalau frekuensinya cuma 1 ya F0. Kalau frekuensinya banyak ya kita ganti dengan frekuensi maksimum yang paling akhir. Jadi contohnya ada 4 ya, frekuensinya ada 4
F0 misalkan ya, ini jadi 4F0-nya paling kanan. Ada di antara ini dan di antara yang ini, 2Fc kurang frekuensi maksimum. Dikasih filter ini berarti kita peroleh sinyal yang asli semula. Tentu dengan amplitudo yang bertambah besar atau berbeda ya. Tapi setidaknya kita peroleh sinyal yang semula. Kalau tidak pakai low pass filter ya gimana? Sinyalnya jadi banyak sekali. Sinyalnya jadi double sinyalnya. Jadi bercampur dengan alias. Tidak akan bisa terdengar. Jadi waktu itu mereka melakukan percobaan dari Boston ngirim ke New York. Ya semuanya bergembira kan dengan menggunakan antena setinggi 70 cm, mereka bisa ngirim bentuk suara yang walaupun suaranya nggak terlalu jelas ya, tapi bisa dikirim tanpa menggunakan kabel. Waktu ini penemuan yang sangat besar, mungkin kalau zaman sekarang ini sama dengan penemuan ponsel ya. Pertama kali menemukan ponsel mungkin gembiranya seperti waktu pertama kali menemukan pengiriman gelombang radio AM. Oke, supaya mahir pakai contoh soalnya. Misalkan kita ngirim lewat media yang tidak ada gangguan. Anggap saja medianya adalah udara dengan magnitudo 1. Ini cuma contoh. Kalau di kondisi real nanti di komunikasi data tidak semudah ini ya. Yang namanya media banyak sekali gangguan, banyak sekali noise. Nah, di teori sistem dan sinyal kita belum banyak belajar noise, karena nanti di mata kuliah lain akan belajar misalkan di pemeriksaan sinyal itu ada noise. Kalau kita nggak, noise-nya belum ada. Masih ideal, semuanya masih ideal. Sinyalnya ideal, kemudian frekuensinya ideal, dan filternya juga ideal. Frekuensi carrier-nya ini digunakan sebanyak 20 ratus S. Berarti yang dikirimkan ini mungkin sinyal pager ya, bukan sinyal radio suara ini. Ini sinyal radio pesan atau pager, karena kan kalau radio itu harus 2 kali dari 20 kHz, itu 2 kali dari frekuensi maksimum suara atau 40 kHz. Kalau di sini tidak pakai kilo, berarti ini adalah frekuensi pager. Cek apakah Nyquist terpenuhi, berarti kita cek nanti frekuensi maksimum dari sini. Komponen K1, kedua, ketiga, keempat punya omega 0 sampai 7 radian. Amplitudonya 3,413, sudutnya pi 1,7 minus 0,4 dan 0. Ini adalah yang diketahui merupakan sinyal yang akan dikirim. Tentunya ini sekali lagi mungkin sinyalnya sinyal pager atau teks. Masih tahu, ada yang tidak tahu sinyal pager. Jadi pager itu merupakan sinyal teks yang dikirim menggunakan gelombang radio. Itu masih dipakai di beberapa negara yang sering terjadi gempa ya. Karena sinyal teks itu kan ngirimnya mudah, tidak perlu terlalu berat-berat dan tidak memerlukan menara atau repeater ya. Dibandingkan dengan digital, dia bandwidth-nya kecil dan pengirimannya generatornya juga kecil, tidak perlu repot-repot. Ini contohnya kita akan coba apakah sesuai dengan Nyquist, berarti frekuensi maksimumnya adalah 7. Maka 2 kali 7, 14. 14 masih lebih kecil daripada 20. Dan maksimumnya 7 ya, 7 kali 2, 14, lebih kecil daripada 20, berarti Nyquist terpenuhi. Berapakah frekuensi cut off? Wah, pakai persamaan yang tadi, saya sedikit lupa. Lihat saja ya, ini adalah terpenuhi karena weight omega C-nya atau frekuensi carrier-nya 20, lebih daripada 14. Frekuensi cut-nya pakai persamaan yang tadi, V maksimum lebih kecil dari V cut, lebih kecil daripada 2 FC kurang F max. Berarti frekuensi cut-nya harus di antara 7 dan 20 dikurangi 7, berarti 33 radian per detik. Ini. Teruskan persamaan dari output, ya outputnya ya tadi yang setengah Dx ya. D-nya adalah ini 3 kali 2, 3 kali 2 ya berarti 24 bagi 2 berarti 12 XT. XT-nya yang mana? XT-nya yang ini ya, kita masukkan XT-nya. Nah, XT-nya ini. XT sama dengan ini sudutnya pi berarti minus ya. Minus 3 di frekuensi 0. Di frekuensi 3 omega 0.
Berarti di sini frekuensinya, frekuensinya sudah 3 ya, nggak usah pakai omega 0, sudah 3. Berarti 3T ditambah 1,7. Di sini frekuensi omeganya 4, berarti 4T dikurangi 0,4. Frekuensinya ini sudah dalam bentuk omega ya, sudah nggak pakai omega 0 lagi, ini sudah bentuk omega. Jadi di sini 7 ya, 7 T kurangnya 0. Jadi berarti ini sinyalnya, ini semua dikalikan dengan 12, maka omega T-nya tinggal kalikan 12 saja ya. Oh, habis saya lupa menuliskan 12. Soalnya ini adalah pengalinya 12 ya. Jadi dengan XT sama dengan ini, berarti 12 kali minus 3, 4 kali 12. Seperti itulah. Oke, mungkin kuliah hari ini cukup ya. Setelah UTS tidak panjang-panjang ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Saya stop dulu. Nanti saya perbaiki dulu. Tadi ada beberapa kesalahan, kemudian saya upload. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, tolong pasang kameranya. Saya mau capture ya sebagai bukti kuliah hari ini. Oke, tolong dipasang. Sebentar ya, komputer saya lama sekali hari ini. Oke, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, jadi kita ketemu lagi setelah tahun baru ya. Pakai waktunya ya buat keluarga ya, persiapan Natal bagi yang merayakan Natal dan persiapan tahun baru sama keluarga. Walaupun dari Unicomnya sih tidak ada libur, tapi saya pikir perlulah akhir tahun kita meliburkan diri ya. Nggak apa-apa lah kita rugi 2 pertemuan, tapi waktu dengan keluarga ya, waktu dengan istirahat menjadi penting ya. Jadi mahasiswa teknik juga harus jangan belajar aja, tapi juga harus bisa memanfaatkan waktu untuk istirahat dan ya bersama-sama dengan keluarga lah. Oke. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pas setelah tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan.